Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Waj'alna ma 'allamtana hujjatan lana la hujjatan 'alaina amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini yang musim sudah beralih jadi musim hujan, kita masih diberikan semangat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis yang dibacakan di dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya adalah menjadi bekal untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan sebelum memulai membaca kitab Al-Unsu Billah, saya ingin kembali mengingatkan kepada ibu-ibu, mohon anak-anaknya ditenangkan, dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, disediakan ruangan, ya, ruangan yang di situ anak-anak bisa ditempatkan dan tidak mengganggu yang lain untuk mengaji. Sehingga kehadiran kita yang tadinya adalah untuk mencari pahala, tidak menjadi kedatangan kita ini sesuatu yang membuahkan dosa. Kemarin kita sampai pada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila keduanya menyeru kalian untuk menghidupkan kalian. Dan kemarin kita sampai di kisah contoh bagaimana para sahabat Nabi SAW cepat sekali merespon ajakan Nabi SAW, yaitu tatkala mereka selesai dari perang Uhud. Jadi di sini disebutkan wanzur ila sur'ati istijabati sahabati radhiyallahu anhum lin Nabi SAW. Perhatikanlah bagaimana cepatnya para sahabat merespon seruan Nabi SAW, mengamalkan ayat ini. Ba'da hazimatihim fi ma'rakati Uhudin, yaitu hal ini terjadi setelah mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. Jadi bukan dalam kondisi bahagia, bukan dalam kondisi sehat, bukan dalam kondisi segar, akan tetapi wa ithkhanil aduwi bihim, tatkala kondisi mereka sudah dilemahkan oleh musuh. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang terluka. Wa qad balagha minhum al-jahdu wal masyaqqatu nihayatahu. Dan mereka mengalami rasa capek dan menderita nihayatahu, pada puncaknya. Jadi rasa capek dan penderitaan itu dialami oleh sahabat Nabi SAW setelah perang Uhud, nihayah, puncaknya. Puncak rasa capek, puncak rasa derita. Bagaimana emosi mereka dikuras. Emosi mereka dikuras oleh orang-orang Quraisy, di mana mereka dalam perang Uhud sempat mendengar Nabi SAW wafat. Sampai di antara mereka duduk di medan Uhud itu, duduk. Di medan perang duduk mereka. Tidak peduli apa yang terjadi. Ya mati-matilah sana istilahnya. Ya. Karena tidak mampu melakukan apa-apa. Sampai di antara mereka balik dari perang Uhud. Saking kondisi mereka terkuras secara emosi. Di antara yang pulang adalah Utsman bin Affan. Ya.
Sahabat-sahabat yang lain duduk, tidak tahu apa yang mau dilakukan. Rasulullah SAW sudah wafat di perang Uhud. Kemudian mereka dalam kondisi dikalahkan. Kondisi mereka kalah. Sudah mereka kalah, capek secara fisik, kemudian capek secara emosi, pulang ketemu keluarga. Menjadi hiburan bagi mereka. Menjadi tempat peristirahatan untuk mereka. Namun Nabi SAW ngajak mereka perang lagi. Sehari setelah perang Uhud. Kata Nabi SAW, man yadhhabu fi ithrihim. Siapa yang mau ikut bersama saya untuk mengejar pasukan musuh, untuk menghadapi musuh-musuh. Karena orang-orang Mekah muter balik. Ya, setelah mereka jalan, mereka berencana kembali untuk nyerang kota Madinah. Nah, Nabi SAW dalam kondisi ini artinya masih mengaktifkan orang-orang intelijennya. Tahu Nabi kabar, orang-orang Mekah pulang. Ngadep ke Madinah lagi. Lalu Nabi SAW mengabarkan siapa yang mau ikut. Ya. Dan kata Nabi SAW tidak boleh ikut kecuali yang kemarin ikut. Ya. Artinya yang ikut ini adalah orang-orang yang capek. Orang-orang yang terluka. Bukan pasukan yang baru. Kemudian disambut oleh para sahabat, 70 orang. Nah ini tidak bisa kita bayangkan. Ya, kita habis naik gunung, diajak ngaji. Mana lah kira-kira? Antum balik mudik, diajak ngaji. Pengen ngaji kita. Mana lah? Lesunya antum. Wah, baru mudik. Ya, baru nyampe aku. Libur dulu hari ini. Ya. Nah para sahabat tuh bukan diajak ngaji, diajak jihad. Setelah kapan itu? Setelah ikut jihad. Ya, setelah mereka terluka parah, diajak oleh Rasulullah SAW untuk kembali jihad. Ini bisa kita bayangkan bagaimana para sahabat itu merespon panggilan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan tidak bisa kita bayangkan seandainya saat itu orang-orang yang mengelilingi Rasulullah SAW adalah orang-orang seperti kita. Ya, apa yang akan terjadi itu? Jangan-jangan kita akan mengatakan seperti ucapan Bani Israel. Ya. Kata Bani Israel mengatakan kepada Musa, faqatilu anta wa rabbuka inna hahuna qa'idun. Ya, peranglah engkau dengan Tuhanmu, ya, kami di sini duduk. Ya, para sahabat tidak seperti itu. Ya, itu sehingga kita kadang-kadang sangat jauh membandingkan diri kita dengan para sahabat Nabi SAW dalam merespon perintah dan larangan. Kita perhatikan satu-satu, perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita ketahui, perintah Rasul yang sudah kita ketahui, larangan-larangan Allah dan Rasul yang sudah kita ketahui. Nah, bagaimana kita merespon perintah dan larangan tadi? Secepat apa kita menanggapi hal tersebut? Apakah kita menunda? Apakah kita tidak mengamalkan? Dan ketika kita tidak mengamalkan, maka akan datang hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan lagi membangkitkan semangat untuk kita melakukannya lagi. Ya, seperti di paragraf sebelumnya. Tatkala orang-orang munafik itu mengatakan fa in raja'akallah ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abada. Ya. Tatkala engkau sudah kembali dari berperang, kemudian ada orang-orang sekelompok orang-orang munafik itu minta izin, menyatakan uzur kepada Nabi Muhammad SAW mengapa mereka tidak ikut perang. Kata Nabi SAW, faqul lan takhruju ma'iya abada. Kalian tidak akan berangkat bersamaku selama-lamanya. Walan tuqatilu ma'iya aduwa, dan kalian tidak akan berperang bersamaku melawan satu musuh pun, dalam satu peperangan pun. Kenapa sebabnya? Innakum raditum bil qu'ud,
karena kalian senang, kalian ridho untuk tidak berangkat awwala marrah, saat pertama kali perintah itu datang. Makanya kadang-kadang tatkala kita malas ke masjid sekali, ya. Nah, ini akan muncul malas terus. Kenapa? Sebagai bentuk hukuman. Kita tidak lagi merasakan sesuatu yang nikmat untuk nyambut panggilan. Kita tidak lagi merasakan, oh ini sesuatu yang berat untuk ditinggalkan. Tidak lagi. Karena apa? Kita tinggalkan terus. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa itu. Ya. Sama seperti kita ada kajian sekali, 2 kali, 3 kali. Allah hilangkan rasa itu. Kita ngerasa cukup dari sini baik, cukup baca baik, cukup nonton baik, cukup ini. Padahal kita tidak melakukan apapun. Ya. Itu adalah bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Faq'udu ma'al khalifin. Duduklah kalian bersama orang-orang yang tidak berangkat. Nah, dari kisah para sahabat Nabi SAW tadi yang mengalami luka, sampai di antara mereka itu digendong untuk berangkat di perang Hamra'ul Asad namanya ini. Perang yang 1 hari setelah perang Uhud. Fama udhra man huwa fi sihatin wa amnin wa faraghin. Apa uzur yang akan diberikan oleh orang-orang yang sehat, yang dalam kondisi aman, memiliki waktu luang. Wa ma'adzalika yata'akharu fi istijabati lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, sehat, keamanan, ya, waktu luang, mereka terlambat dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa min a'dhami thamarati sur'atil istijabati lillahi wa li rasulih husulu tathbiti fil awamiri wan nahwahi wal masaib. Di antara buah cepatnya seseorang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, buahnya adalah husulu tathbit. Seseorang itu akan jadi kokoh jiwanya. Istiqomah dalam menghadapi perintah, menunaikan perintah, menjauhi larangan, dan tatkala berhadapan dengan ujian. Wa indal mauti wa fil qabri, dan dia juga akan teguh tatkala menghadapi kematian, dan Allah Subhanahu wa taala juga meneguhkan dia sampai di dalam kuburnya. Itu buahnya. Jadi latihan kita untuk capek-capek, tidak nyaman, untuk memaksakan diri taat, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tathbit, keteguhan. Tatkala kita menjalankan perintah berikutnya, tatkala kita menghadapi larangan-larangan, menghadapi sesuatu yang haram. Karena menghadapi sesuatu yang haram itu tidak mudah, terutama di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang tidak mudah. Kita menghadapi yang haram tidak mudah. Menghadapi haram dari sisi pandangan tidak mudah. Menghadapi dari sisi pendengaran tidak mudah. Menghadapi sesuatu yang haram dari sisi mencari ma'isyah tidak mudah. Kita butuh tathbit, butuh peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita membutuhkan hal itu semua. Demikian juga tatkala maut, tatkala kematian menjemput seseorang. Tatkala kematian menjemput seseorang, itulah kesempatan terakhir setan untuk menjerumuskan seorang hamba. Sehingga kata penulis, seorang hamba itu tidak mungkin tidak merasakan butuh terhadap keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Tatkala seseorang tidak teguh, tidak diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan goncanglah, akan bergeserlah, akan hilanglah keimanannya dari tempat berpijaknya.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya tidak kami teguhkan kamu, maka hampir-hampir saja engkau itu condong kepada mereka sedikit. Ya, sedikit, selangkah. Ya. Karena kita itu tatkala berhadapan dengan ujian, itu kadang-kadang sensitif kita itu berkurang satu-satu. Dulu kita nganggap ini maksiat yang besar, ini sesuatu yang parah kalau seandainya dilakukan, kemudian turun sedikit. Karena sering lihat, karena sering berhadapan. Ada seseorang cerita sama saya, di kantor dia itu, pimpinan dia itu pemakai narkoba. Ya. Jadi kalau berangkat ke daerah, itu pasti di mobil itu lagi konsumsi narkoba. Pertama kali gemeter katanya, kaget ketangkep juga. Ya, padahal dia bukan pengguna. Seiring jalan, dia lagi dia ngerasa takut. Ya, dia lagi dia ngerasa takut. Sudahlah, aman. Nah itu tatkala seseorang terbiasa melihat maksiat berkurang, sedikit rasa takut dia, rasa sensitivitas dia terhadap maksiat. Nah kita ini, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari berhadapan dengan yang seperti itu. Ya. Nanti kita akan sampai pembahasan di mana setan itu melapang-lapangkan kita dalam hal yang mubah. Bahkan mungkin dilapang-lapangkan oleh setan dalam hal taat. Ya. Kita tidak pernah lihat pandangan macam-macam. Kecuali pas keluar rumah, itu pun kita jaga. Kemudian dimotivasi oleh setan buat akun sosial media. Mubah. Yang tujuannya apa? Dimotivasi untuk taat. Kalau kau punya sosial media, bisa follow akun ustadz. Bisa follow akun ulama. Bisa baca nasihat-nasihat. Dimotivasi setan untuk follow. Sehingga tatkala orang sudah seperti itu, nanti dia buka terus sosmednya. Sudah dia sering, lama-lama dia termotivasi dengan yang mubah. Ada apa-apa ini. Nah ini algoritmanya kembang terus kan. Lihat umur kita, lihat kebiasaan kita, muncul gambar-gambar iklan. Muncul perempuan-perempuan, nah klik sekali perempuan, muncul perempuan yang lebih parah. Terus. Akhirnya dari satu ketaatan itu, maka setan menjerumuskan kita kepada maksiatan. Ya. Oleh karena itu dengan kondisi yang seperti ini, maka kalau seandainya orang tidak ngaji, itu berat. Tidak dapat nasihat. Ya. Khutbah Jumat yang fungsinya itu nasihat pekanan, ya kita juga dapati kadang-kadang isinya kosong. Kita tidak dapat nasihat kadang-kadang. Di khutbah Jumat yang kita harapkan itu nasihat takwa. Kadang-kadang tidak pas, kadang-kadang tidak dapat. Bisa jadi ustadznya sunnah mungkin tidak pas, bisa jadi. Nah ditambah kita malas ngadiri pengajian. Di tengah kondisi hadapan seperti ini. Sementara kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai mati. Bagaimana seseorang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai mati, tapi usaha dia sangat minimal. Allah itu. Apakah terwujud itu? Sulit. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, di halaman 70 paragraf bawah. Idza kana al-'abdu fi halin hudurin, fi huduri dhihnihi wa quwwatihi wa kamali idrakihi qad tamakkana minhu syaitan. Apabila seorang hamba dalam kondisi huduri dhihnihi, dia sadar, pemikirannya ini sadar, dia mampu membedakan mana salah mana benar, pikirannya ini seger, ya.
tidak merasa capek, tidak merasa tidak nyaman, segar pikirannya. Wa quwwatihi, dalam kondisi kuat. Wa kamali idrakihi, sempurna pengetahuan dia. Qad tamakkana minhu syaitan. Dalam kondisi seperti ini, orang yang sehat badan, sehat fisik, pemikiran nyaman, itu bisa dikuasai oleh setan. Wasti'maluhu fima yuriduhu min ma'asillah, dimanfaatkan oleh setan ya, untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh setan berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad aghfala qalbuhu an dzikrillah taala. Wa qad aghfala qalbahu, dan setan mampu memalingkan, melalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa attala lisanahu an dzikrihi wa jawarihi an taatihi, dan mampu setan dalam kondisi dia sehat, segar tadi, mampu setan melemahkan lisannya dari zikir, anggota badannya dari mengerjakan ketaatan. Fa kaifa dhannu bihi inda sukuti quwwahu washtighalu qalbahu wa nafsahu bima huwa fihi min alamin naza'. Lalu bagaimana pendapatmu kalau dalam kondisi sehat, dalam kondisi nyaman, dalam pikiran yang tidak ada tekanan, itu orang dikuasai oleh setan? Bagaimana dalam kondisi seseorang itu hatinya sedang sibuk, jiwanya sedang mengalami sakit karena berhadapan dengan kematian. Ya. Saat sedang sakit itu orang tuh, kalau orang tidak sholat saat sehat, ya, saat orang tidak sholat sedang sehat, itu tidak terbayang bagi kita bagaimana dia mengerjakan sholat saat dia sedang koma. Ya, bagaimana dia mengerjakan sholat saat dia sedang mengalami sakit berat, dirawat di rumah sakit. Ini kondisi sehat, beda sholat. Apalagi kondisi dia yang berat. Padahal beratnya itu berat, sebentar lagi dia menghadapi kematian. Saat dia tidak sholat dalam kondisi tersebut, kita khawatir su'ul khotimah. Berat saat-saat seperti itu. Nah, ditambah lagi setan, tatkala kita sedang lemah tadi, lemah pikiran kita disibukkan dengan sesuatu yang kita takutkan, kita mengalami rasa sakit, ya. Setan saat itu, saat kita sedang lemah ini, menaikkan tingkat godaannya. Saat kita sehat tadi, itu godaan setan tidak sekuat saat kita menjelang kematian. Kenapa demikian? Fa inna dzalika akhirul amal. Karena itu adalah amal yang terakhir, kesempatan yang terakhir, yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda orang ini. Kalau dia tidak selamat saat ini, sudah tidak selamat dia. Saat sakitnya dia ngeluh takdir, saat sakitnya dia mencela Allah Subhanahu wa taala, saat sakitnya dia meninggalkan kewajiban. Dalam kondisi lemah, dalam kondisi kuat saja tidak mampu menghadapi setan, dikendalikan oleh setan. Apalagi saat dia mengalami sakit. Nah, ini yang kita khawatirkan, ya. Fahunaka yuthbitullahu alladhina amanu biqauli tsabit. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh fid dunya wa fil akhirah, di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya. Jadi tatkala seseorang teguh dia menjalani kehidupan dunia, nanti juga saat pertama kali dia mencicipi kehidupan akhirat, yaitu di alam barzakh, itu ditanya oleh para malaikat, langsung dia juga memiliki keteguhan. Ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat agar mendoakan orang yang dimakamkan, didoakan supaya dia tathbit, teguh. Ya, meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang-orang yang soleh itu meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti
cerita yang sering, riwayat ini sering saya sampaikan di majelis ini, yaitu tentang Abdullah bin Umar yang meminta keteguhan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi zaman beliau. Dan dia minta saat di Bukit Sofa. Ya. Dari Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu annahu sami'a Abdullah ibn Umar wa huwa ala Sofa. Dia mendengar, Nafi mendengar Abdullah bin Umar yang sedang berada di Bukit Sofa, sedang umroh, yad'u wa yaqul, berdoa dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum. Ya Allah, Engkaulah yang mengatakan, sesungguhnya Engkaulah yang mengatakan, mintalah kepadaku akan aku penuhi apa yang kalian mintakan. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan Engkau ya Allah tidak menyelisihi janji. As'aluka kama hadaitani lil Islam. Aku mohon kepadamu ya Allah, sebagaimana Engkau telah menunjuki aku kepada Islam, alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Jangan Engkau cabut hidayah Islam ini dari hatiku ya Allah, sampai Engkau wafatkan aku dalam keadaan seorang muslim. Ini doa Abdullah bin Umar di Bukit Sofa. Antum kalau orang umroh, orang haji, itu segala permasalahan berat yang pernah dia pikirkan, kepentingan yang paling dia inginkan, itu dibawa semua untuk diadu di sana. Ya. Itu dibawa oleh orang-orang, nanti mau doa ini, itu kepentingan-kepentingan semua. Nah beliau di tengah kondisi seperti itu, kepentingan beliau yang paling penting menurut beliau, baca doa ini. Minta agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Dan beliau adalah Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar bin Khattab. Ulamanya para sahabat, anak dari Umar bin Khattab. Tidak, dia mengandalkan syafaat. Aku punya bapak. Ya, kata Nabi kalau berkawan dengan orang soleh, kaget dinyuk syafaat, bapak aku orang soleh. Nabi pernah nyebut bapak aku sudah punya istana di surga. Jadi bapak aku nyari aku. Baca itu. Nah, kita yang kepedean kadang-kadang. Ya kita terlalu pede. Kita ngerasa agak akulah banyak kawan-kawan soleh. Ini ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini, syekh ini, syekh ini, si fulan, si fulan, si fulan. Mudah-mudahan lah dia nyari aku. Itu yang diandal ke. Abdullah bin Umar baca itu. Ya, beliau minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi setan menggoda kita dari hal-hal yang dengan hal-hal yang mubah, ya, dimanfaatkan oleh setan. Dan para sahabat juga kadang-kadang menjauhi hal-hal yang mubah. Kata mereka, para sahabat mengatakan, kunna nada'u sab'ina baban minal halal. Kami meninggalkan 70 pintu perkara-perkara halal. Ma khafata an naqa'a fi babin minal haram. Gara-gara apa? Gara-gara kami takut terjatuh pada satu pintu haram. 70 hal yang halal itu ditinggalkan oleh para sahabat. Gara-gara apa? Takut jatuh pada satu dosa. Seperti tadi. Ya, kita sosial media tadi terus kita akhirnya kita musirrun fil ma'asi, menjadi seseorang yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Berhasil setan dimotivasi pada awalnya orang ini supaya banyak ngerjakan taat, sampai akhirnya jatuh kepada banyak maksiat. Wa mimma yustafadu minal hadits al-inayatu bi taqdimil awlawiyat. Kemudian juga kita bisa ambil pelajaran dari istajibu lillahi walir rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di pekan kemarin kita katakan
menyuruh seorang sahabat itu membatalkan sholat agar memenuhi panggilan beliau. Bisa kita ambil juga pelajaran bahwasanya ada fikih prioritas. Ada fikih prioritas. Seseorang itu mesti mampu membedakan mana yang penting dan mana yang terpenting. Seseorang yang bujangan itu tentu beda dengan seorang yang sudah berkeluarga. Ya. Seseorang yang bujangan itu dia bebas misalnya hadir pengajian. Pengajian ini, setiap hari dia bisa. Ini. Tapi tatkala seseorang yang sudah berumah tangga, beda. Dia punya kewajiban mencari nafkah. Sehingga dia harus pintar juga cari pengajian. Mana pengajian-pengajian yang sifatnya bukan fardu ain. Mana pengajian-pengajian yang sifatnya menambah wawasan. Dia harus tahu juga. Karena dia dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mencari nafkah. Kalau semua pengajian dia ikuti tanpa dia bedakan ini kajian-kajian wawasan, ini kajian-kajian fardu kifayah. Sampai gara-gara dia sering banyak kajian tadi, lupa fardu ain. Mencari nafkah. Terlalaikan dari itu, tidak boleh. Fikih awlawiyat, harus ada prioritas. Seseorang harus tahu. Beda sehingga orang-orang yang sudah menikah dengan orang yang bujangan. Dan Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, anna syayatin yatahayyaluna ala bani Adam wa ya'tuna ilaihim bikulli tariqin wa wasilatin. Sesungguhnya setan itu membuat tipu daya kepada anak Adam dan mendatangi mereka dengan segala cara dan jalan. Liuqi'uhum fi wahidatin min thamaniyati hiyalin wala budda. Yang tujuan setan adalah untuk menjatuhkan mereka dari salah satu tipu daya setan yang 8. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan ada 6 tipu daya setan. Yang pertama tipu daya setan pada seorang hamba, pada seorang manusia, setan akan menjerumuskan seseorang pada dosa-dosa kekafiran, dosa-dosa kesyirikan. Ini yang pertama kali diincar oleh setan. Bagaimana supaya orang itu jatuh kepada kesyirikan, jatuh kepada kufur akbar. Sehingga makanya para ulama bikin tulisan buku tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Bahas tentang syirkul akbar, syirik-syirik besar. Kemudian kalau tidak mampu setan, ini tidak mampu ini kalau diajak sesajenan ngomong cai ini. Ya, diajak sedekah laut, ini tidak mempan ngomong cai ini. Ya, dipecat dia, tahan dia. Dipecat dari keluarga pekerjaannya tahan dia. Sehingga dimotivasi, dia ini semangat ibadah, dimotivasi untuk berbuat bid'ah. Ya, ini pintu yang kedua. Ya, diajak untuk berbuat bid'ah, terutama bid'ah yang besar. Khawarij, Mu'tazilah, seperti itu. Sehingga dia mengandalkan akal, dia mengkafirkan orang. Ya, diajak oleh setan hal-hal seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu juga, wah ini ngaji rupanya. Ya. Diajak oleh setan melakukan dosa besar. Nah, makanya para ulama nulis buku kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sehingga kita bisa menghindari hal apa saja yang disebut oleh Nabi SAW sebagai dosa besar. Yang jelas dosa besar di antara karakternya adalah adanya ancaman hukuman tertentu. Siapa melakukan ini dihukum oleh Allah seperti ini. Nah, itu dosa besar berarti. Ya, ada jelas hukumannya. Atau diancam dengan neraka. Sehingga orang-orang kadang mengatakan, oh neraka. Tidak, itu bukan seseorang itu dipastikan kekal di neraka. Tapi dia melakukan dosa besar. Yang dosa besar itu sangat efektif untuk memberatkan timbangan dosa. Ya. Ternyata tidak mampu juga. Wah ini aku tidak pantas ya.
jenggotan. Mati aku ngelakuin ngece ini, rajin ke masjid, tidak pantas. Digoda oleh setan, disibukkan dengan perkara mubah. Ini tadi. Ya. Sesuatu yang boleh, yang tidak ada sanksinya kalau kita melakukannya, dan juga tidak ada pahala. Kemudian yang keenam, setan menyibukkan kita dengan amalan-amalan yang kurang afdol. Padahal ada amalan-amalan yang lain yang afdol. Misalnya seseorang karena dia mengetahui Nabi SAW menganjurkan untuk belajar panahan, naik kuda, berenang, bela diri, ikutlah dia. Ya. Karena dia aktif di kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian kalau diajak ngaji, capek. Aku habis berenang tadi, ya, capek. Besoknya diajak lagi, aku habis naik kuda tadi. Ya. Kalau diajak ngumpul bersama ikhwan-ikhwan, aku sudah ngumpul. Ada komunitas panahan. Sudah seperti Muhammadin wa ala alihi wasallam. Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Istaqimu wa'tadilu. Terus rapatkan saf. الله أكبر. تعالى جدك لا إله غيرك. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بالله الرحمن مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tadi kita sampai pada pembahasan 6 cara setan menjerumuskan anak Adam. Ya, yang pertama tadi lewat dosa-dosa yang membuat seseorang itu murtad. Ya, kekafiran, kesyirikan, syirik akbar, dan dosa-dosa yang lain yang membinasakan. Kemudian yang kedua diajak pada perbuatan bid'ah. Setelah itu kalau tidak mampu, tidak mempan, diajak mengerjakan kebid'ahan, maka digoda oleh setan. Pada tingkatan yang berikutnya adalah mengerjakan dosa besar. Dan kalau juga tidak mampu, karena dia sensitif terhadap dosa besar, maka diberi muqaddimah oleh setan, diajak dulu digoda untuk mengerjakan dosa kecil. Itu yang keempat. Sehingga para ulama mengatakan iyyakum wa muhqiratidz dzunub. Hati-hatilah kalian dari meremehkan perbuatan dosa. Dosa kecil. Kaqaumin nazalu fi batnin wadin faja'a dza ba'udin wa ja'a dza ba'udin hatta indajju khubzatahum. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena perumpamaan hal tersebut adalah seperti satu kaum yang singgah di satu lembah, lalu datanglah seorang demi seorang membawa kayu, sehingga memakan roti yang mereka dengan hal tersebut. Wa inna muhqirati dzunubi mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika dikerjakan oleh seseorang, maka ia akan membinasakannya. Kemudian yang kelima, disibukkan dengan perkara mubah atau perkara-perkara halal. Kemudian baru disibukkan dengan amalan yang kurang afdol, padahal masih banyak amalan-amalan yang afdol. Dan para salaf itu berhati-hati dari sesuatu yang halal atau yang mubah tapi dilakukan banyak. Seperti kata Abu Darda radhiyallahu an, tamamu taqwa ayyattaqiyallaha azza wa jalla al-abdu. Sempurnanya ketakwaan seseorang adalah tatkala seseorang benar-benar bertakwa kepada Allah azza wa jalla, hatta yattaqiyahu fi mithli mithqali dzarratin, sampai dia menjaga dari hal-hal yang sangat ringan. Hatta yatruka ba'da ma yara annahu halalun, hingga dia meninggalkan perkara-perkara yang itu adalah hukumnya halal. Khasyata ayyakuna haraman, dia khawatir kalau tertimpa sesuatu yang haram gara-gara melakukan yang halal tersebut. Yakunu hajizan bainahu wa bainal haram. Nah, dia jadikan yang halal ini sebagai titik pembatas yang ini kalau dikerjakan terbukalah pintu haram. Ya. Kadang-kadang kita dihadapkan pada seperti itu. Ya, pada peluang-peluang yang kalau kita ambil maka akan terbuka peluang berikutnya itu haram. Nah, di titik sebelum itulah kita ngerasa berhenti sampai di sini. Karena kalau lanjut ini walaupun halal, akan terbuka pintu berikutnya. Peluang yang lain itu akan datang. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, mazalat at-taqwa bil muttaqin. Ketakwaan akan senantiasa berada pada orang-orang yang bertakwa, hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram, sehingga sampai mereka meninggalkan kebanyakan dari perkara halal. Banyak perkara halal yang mereka tinggalkan gara-gara mereka takut nanti jatuh pada yang haram. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, inni la uhibbu an ada'a baini wa bainal harami sutratan.
Sesungguhnya aku menyukai untuk meninggalkan antara diriku dengan yang haram sutrotan, sebuah tabir. Ya, jadi ada pembatas. Para sahabat itu ngerti di titik mana mereka berhenti. Kalau kita kan gas terus sampai ketemu yang, oh ini haram. Sedikit kita gas juga yang haram itu. Nah kalau mereka berhenti di titik itu, oh ini kalau lanjut, ini akan terbuka peluang. Nah buka peluang itu saja tidak mau mereka. Dihadapkan pada yang haram itu tidak mau mereka. Sehingga Abdullah bin Umar ada satu titik dia berhenti dijadikan pembatas. Dan masih banyak ucapan-ucapan salaf yang lain yang mereka itu banyak meninggalkan yang mubah. Ya kita lanjut. Yang kelima, qissatun yarwiha rijalun dza qata'mil khusyu'. Kisah yang diceritakan oleh seseorang yang merasa kekhusyuan dalam salatnya. Wa kaifa taghayyara haluhu ba'da dzalik. Dan bagaimana kehidupannya berubah setelah dia merasakan kenikmatan di dalam salat. As-salatu hiya babul ladzi yaliju minhul muhibbuna ila mahbubihim. Salat adalah sebuah pintu masuk yang dilewati oleh seorang yang mencintai kepada yang dia cintai. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka pintu masuknya adalah salat. Pintu masuk untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan salat. Wal qintaratu allati biha yajtazu al muttaqun ila qurrati uyunihim. Dan salat adalah jembatan yang dilewati oleh orang-orang yang bertakwa untuk menuju kebahagiaan jiwa mereka. Wa sababul ladzi bihi yunalu al mukhbituna kulla muradihim. Dan salat adalah sebab yang orang-orang al-mukhbitun mendapatkan segala hal yang mereka inginkan. Ya, al-mukhbitun itu adalah orang-orang yang tawaduk dalam beribadah kepada Allah. Qala Bakr ibnu Abdullah al-Muzanni rahimahullah. Man mithluka ya ibna Adam? Wahai anak Adam, siapakah makhluk yang sepertimu? Apa maksudnya? Khalli bainaka wa bainal mihrabi wal ma. Engkau tinggalkan antara dirimu, tidak ada pembatas antara dirimu mihrab, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan salat, wal ma, dan air untuk berwudu. Kullama syi'ta dakhalta 'ala Allahi laisa bainaka wa bainahu turjuman. Kalau seandainya engkau mau wahai anak Adam, ya, engkau itu tidak memiliki pembatas antara dirimu dengan Allah dan engkau tidak butuh penerjemah. Ya. Engkau bisa berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa bermunajat, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah. Siapa anak Adam, orang makhluk yang seperti engkau ini? Hewan tidak seperti itu. Makhluk-makhluk yang lain tidak seperti itu. Yang punya peluang seperti itu anak Adam. Ya. Qala ahadu tullabul ilm al-mu'asirin. Seorang penuntut ilmu di zaman sekarang mengatakan, "Shallaitu yauman sholatan laisat ka sholatil mu'tadah." Aku suatu hari mengerjakan satu solat dan solat ini tidak seperti solat-solat yang biasanya. Haitsu nazalat alayya sakinatun lam a'had mithlaha. Yaitu tatkala aku mengerjakan solat di kesempatan yang kali ini, aku merasakan turun sakinah yang sebelumnya belum pernah kurasakan. Waladzatun wa khusyu'un wa tadabburun fi solati. Aku merasakan kelezatan, kekhusyuan, mampu untuk tadabbur di dalam solatku. Fa'ataltu fi solati, sehingga aku panjangkan solatku. Lima dzuktu minal ladzati wal unsi was sa'adati wal iman. Karena aku merasakan betapa lezatnya, betapa tenangnya, betapa bahagianya, betapa penuhnya dengan keimanan.
Wa hina masallamtu min salati qultu fi nafsi. Tatkala aku selesai mengerjakan salat, aku mengucapkan salam, lalu kukatakan kepada diriku sendiri, laqad araftu as-sababa fi italatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafis salih salatahum. Sekarang aku tahu kenapa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salatnya panjang. Dan salafus salih itu memperpanjang juga salatnya. Wa dawamihim wa hirsihim 'alaiha. Mereka itu rajin salat dan begitu semangat untuk mengerjakan salat. Ya. Sampai Khalid bin Walid kan mengatakan tatkala belum masuk Islam, kita serang mereka pas lagi salat. Karena tatkala mereka salat itu mereka tinggalkan sesuatu yang paling mereka cintai. Itu Khalid bin Walid nyusun strategi perang tatkala melihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesan dia, Khalid itu kalau datang waktu sholat, para sahabat meninggalkan semua yang mereka cintai. Itu lagi perang ini. Tinggalkan semua. Sehingga orang ini mengatakan, oh wajar dulu mereka tuh semangat sekali kalau datang waktu sholat. Wa huwa annahum dzaku kama dzuktul yauma. Mereka telah merasakan apa yang baru sekarang ini aku rasakan. Wa sya'aru bima sya'artu, dan mereka merasakan, mereka cicipi tadi apa yang baru sekarang aku cicipi, dan mereka merasakan apa yang baru aku rasakan. Wa hum bila syakkin dzaku aktsara fahum fi jannatin wa na'imin, dan tidak diragukan lagi mereka jauh lebih menikmati salat tersebut dibanding diriku. Mereka berada di surga kenikmatan. Wa tadzakartu qaulal Fudail bin Iyad. Saat itu aku teringat pada ucapan Fudail bin Iyad rahimahullah. Lau alimal muluku wa abnaul muluki ma nahnu fihi la jaladuna alaihi bisuyuf. Kalau seandainya para raja dan putra-putra mahkota mengetahui apa yang kami rasakan saat ini, niscaya mereka akan mencambuk kami dengan pedang-pedang mereka. Maksudnya dibacok. Wa qaul al-akhar, kemudian ucapan yang berikutnya adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang belum memasuki surga tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Faharistu ba'da hadhihi shalah ala an aqra'a wa abhatha an asbabil khusyu'i fi shalah. Setelah aku merasakan kenikmatan salat ini, aku menjadi bersemangat. Aku menjadi bersemangat untuk membaca dan mencari sebab-sebab khusyuk di dalam salat. Wa ba'da kathratil mutala'ah wa hirsi wa du'a'i taghayyarat nadrati tujaha salat tamaman. Setelah aku membaca, menelaah, bersemangat dan berdoa, berubahlah pandanganku 100% tentang salat. Wa qad kuntu minan nadiri an adhhaba qabla al-adzan aw ma'ahu lil masjid. Dulu aku sangat jarang sekali untuk berangkat ke masjid sebelum azan atau berbarengan dengan azan. Setelah azan baru berangkat. Fa kuntu ba'da dzalika akhruju minal baiti lil masjid ma'al adzan au ba'dahu mubasyaratan. Dulu aku adalah orang yang keluar dari rumah menuju masjid itu berbarengan dengan azan atau setelah azan. Ya, setelah azan maksudnya langsung. Azan langsung baru keluar. Syauqan wa raghbatan fi dzuqi ta'mi al-khusyu'i fi shalah. Itu pun aku lakukan dalam kondisi rindu dan menikmati rasa khusyuk di dalam salat. Wa talama hurimtu hadza ta'mal ajib. Dan aku diharamkan dari merasakan kelezatan yang sangat luar biasa ini. Wa ja'altu arqubu waqtas shalah al-ukhra. Ya, sekarang kondisinya berbeda. Ya, kondisinya berbeda. Kalau dulu itu jarang sekali pergi
ke masjid sebelum azan. Kalau sekarang sudah sebelum azan berangkat atau berbarengan dengan azan. Wa ja'altu arquba waqta shalah. Sekarang aku malah nunggu waktu salat yang lain. Li'an hala min ma'iniha wa ta'miha wa asrariha. Karena aku merasa untuk mendapatkan makna-makna salat, rasa nikmat salat, rahasia-rahasia salat. Wa dzuktu ta'ma salati wa halawatiha wa halawataha. Aku sekarang merasakan kenikmatan salat dan lezatnya melaksanakan salat. Wa ja'altu utila fiha ala ghairi adatin. Dan aku jadikan salatku itu lebih panjang dibanding biasanya. Wa qad kuntu fis sabiq ujahidu nafsi fi daf'il wasawis wal afkar. Dulu aku mengerjakan salat itu selalu aku berusaha untuk mengusir was-was dan pikiran-pikiran, lintasan-lintasan pikiran yang datang. Wa rubbama daya'tul mujahada bisababi taghallubiha wa kathratiha. Dan kadang-kadang aku disibukkan, aku kalah bersungguh-sungguhnya tadi karena disibukkan pemikiran dan lintasan-lintasan pikiran yang melewati. Fa ahmadullaha ta'ala anna hammiya kullahu ba'da dzalika asbaha masrufan ila iqamatiha. Dan sekarang aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Anna hammiya kullahu ba'da dzalik. Sekarang obsesiku semuanya terarahkan untuk mengerjakan salat kama yambaghi wa ikmaliha wa itmamiha. Untuk mengerjakan salat sebagaimana seharusnya, sebagaimana sempurna yang dituntunkan. Qad istaghraqa qalbi sya'na salati wa ubudiyata rabbi tabaraka wa ta'ala. Sekarang hatiku tenggelam di dalam salat dan penghambaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala fiha biqadril imkan, di dalam mengerjakan salat semaksimal kemampuanku. Wa ana attali'u ila an asila ilal martabatil khamisah min maratibin nasi fi shalah. Dan sekarang aku sedang mencari-cari, aku sedang berusaha untuk menggapai tingkatan yang kelima dari tingkatan-tingkatan orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, jadi orang ini dulu mengerjakan salat itu rajin banding kita. Ya, kita komat baru berejo. Ya. Beliau saat azan sudah bergerak. Saat azan sudah bergerak atau minimal kata beliau itu maksimal berangkat itu azan selesai berangkat langsung. Sekarang berangkatnya sebelum azan. Dan mulai menyelami makna-makna salat, mulai merasakan kenikmatan salat. Dan beliau mentelaah buku. Artinya usahanya keras. Setelah dia cicipi hidayah tersebut, beliau berusaha lagi untuk dapat hidayah ke tingkat berikutnya. Itulah yang semestinya kita lakukan. Tatkala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, maka kita akan berusaha untuk mencapai kenikmatan berikutnya. Itu kalau dari sisi dunia. Kalau dari sisi dunia, antum bisa tanya orang-orang yang tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan rezeki. Apa yang dia pikirkan? Apa dia berhenti? Berhenti aku ibadah, tidak. Dia akan berpikir ini mumpung lagi rame, mumpung omset bertambah, mumpung penghasilan ini lagi meningkat, ini nak buka apa lagi ya? Nah, kan pikirannya itu. Seperti itulah kondisi orang ini. Tatkala dia menikmati salat, wah seperti inilah dulu rasanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu menikmati salat. Sekarang cari, ternyata salat itu ada 5 level. Ya, 5 level. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya beliau membagi salat itu 5 tingkatan. Ini 5 tingkatan salat ini sudah kita jelaskan sebenarnya di kemarin tentang syurutus shalah, ya, pembahasan syurutus shalah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, martabatul zalim li nafsih.
yaitu orang yang sholat tapi zalim terhadap dirinya sendiri. Dia menyia-nyiakan sholatnya, ya. Dia tidak sempurna wudunya, mengakhirkan waktunya, menyia-nyiakan rukunnya. Ada orang sholat tapi wudunya tidak beres, wudunya salah-salah, dia tidak ngerti mana yang disebut wajah, tidak ngerti mana batasan ketika ngusap, mencuci tangan, tidak ngerti. Bagaimana mencuci kaki, tidak ngerti. Pokoknya penting basah galau-galau. Itu prinsip dia pokoknya. Tidak ngerti. Oh, titik-titik di mana yang harus basah. Tidak ngerti mana rukun. Sehingga tidak peduli sholat itu mau duduk, mau berdiri, mau takbir seperti apa, tidak peduli. Tidak ngerti. Ya. Ini adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adh-dhahirah wa wudu'iha. Tingkatan yang kedua adalah seseorang yang menjaga waktu sholat, batasan-batasan sholat, rukun-rukun sholat secara zahir, dan dia juga jaga wudunya. Lakin qad dayya'a mujahadata nafsihi fil waswasi wa dhahaba ma'al waswasi wal afkar. Namun dia kadang lalai, ya, dia lalai dari memerangi was-was dan lintasan-lintasan pikiran. Sehingga tatkala lintasan-lintasan pikiran masuk, sudah dia terus ke sekalian. Sampai titik mana mau selesai ini, oh sudah. Sehingga orang-orang seperti ini tatkala sholat tidak sadar, imam tadi rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua baca surat apa, tidak tahu. Padahal surat-surat itu yang dia kenal. Ya, dibaca oleh imam juz 30 misalnya. Tapi dia tidak tahu. Kalau tanya orang habis sholat tadi baca apa imam? Tidak tahu. Nah, ini contoh-contoh orang yang lintasan pikiran dia ikuti. Di mana ujungnya pokoknya melo. Terus be. Nah, tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, man hafadha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu fid daf'il waswas wal afkar. Yaitu orang yang menjaga batasan-batasan sholat, menjaga rukun-rukunnya, kemudian dia serius memerangi was-was dan lintasan fikiran. Fahuwa mashghulun bimujahadati aduwihi li'alla yasriqa salatahu. Dia sibuk berusaha memerangi musuhnya agar tidak mencuri sholatnya. Fahuwa fi sholatil wal jihad. Orang seperti ini adalah orang yang sholat sekaligus mujahid. Ya. Sholat dan berjihad dia. Warabi man idza qama ila shalah akmala huquqaha wa arkanaha wa hudadaha. Orang yang tatkala dia mengerjakan sholat, dia sempurnakan hak-hak sholat, rukun-rukunnya, batas-batasnya. Wastaghraqa qalbuhu fi mura'ati hududiha wa huquqiha. Hatinya tenggelam dalam menjaga hak-hak dan batasan-batasan sholat. Li'alla yudayyi'u syai'an minha. Jangan sampai sedikit pun rukun, batasan-batasan ini dilanggar. Batasan-batasan dan rukun-rukun ini ada yang tidak sempurna. Khusyuk ini jangan sampai benar-benar ada yang lewat. Bal hammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yanbaghi wa ikmaliha wa itmamiha. Bahkan pikirannya semua tertuju, terarahkan untuk menegakkan sholat sebagaimana mestinya, dengan kesempurnaannya. Qad istaghraqa qalbuhu sya'na shalah, hatinya tenggelam dalam kondisi sholat. Wa ubudiyata rabbih tabaraka wa ta'ala fiha, dan hatinya tenggelam dalam peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tingkatan yang kelima. Nyampe belum kita sini? Tidaklah nyampe belum kita tingkatan sini sholat kita. Ya. Sudah sampai belum kita tatkala sholat benar-benar kita tidak memikirkan yang lain. Nah, kita sibuk
ini rukun sholatnya, ini wajib sholatnya, ini khusyuknya. Ya. Dan kapan-kapan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ada buku judulnya Khusyuk fi Shalah. Mudah-mudahan bisa kita baca buku itu. Ya. Supaya kita ngerti sholat khusyuk itu mana maksudnya sih? Ya. Semua pikirannya itu tertuju, terarahkan pada sholatnya. Ya. Tatkala di Al-Fatihah baca, dia ingat hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala sedang dialog dengan hambanya. Ya. Tatkala dia ruku, dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia baca doa istiftah, dia ingat kalau baca doa istiftah ini keutamaannya adalah malaikat banyak mencatatnya, berebutan mencatatnya. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Itu malaikat rebutan ngangkat amalan tersebut ke langit. Dia ingat itu. Ya. Kalau dia baca Subhana rabbiyal azim, dia ingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dibanding semuanya. Ya, dia ingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai, Maha memiliki dan seterusnya. Dibayangkan oleh dia. Makanya tadabbur itu lebih besar, lebih luas dari tafsir. Ya. Jadi kan di Al-Quran itu kalau kita lihat ada terjemah. Terjemah itu ahli bahasa cuman. Mengalihkan bahasa. Menerjemahkan, mengalihkan bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah itu namanya terjemah. Sehingga ada Al-Quran kata per kata, nah itu terjemah namanya. Walaupun orang awam kadang dulu nyebutnya tafsir. Itu bukan tafsir, itu terjemah. Tafsir itu lebih luas dari terjemah. Dijelaskan maksud ayat ini apa. Ada yang penjelasannya singkat, maksudnya seperti ini. Ada yang penjelasannya panjang, sampai dinukil ucapan sahabat-sahabat ini. Hadis-hadis ini semakna dengan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Tafsir. Lebih luas dari itu tadabbur. Tadabbur itu kemana-mana gitu. Ya, tatkala kita mentadabburi bacaan, mentadabburi bacaan solat, bacaan Al-Quran di dalam solat, itu kemana-mana kita melayang, tenggelam, menikmati bacaan tersebut. Ya, sampai pernah kita sampaikan di sini, seorang sahabat saya lupa namanya, Ubad bin Bishr atau siapa ya, yang tatkala ditugasi oleh Nabi SAW untuk jaga malam, kemudian beliau ngerjakan sholat supaya tidak ngantuk karena nikmat sholat, sehingga beliau sholat jago malamnya. Kalau kita kan ngantuk, kalau belum ngantuk-ngantuk sholat gitu. Supaya cepat tidur, supaya lesu jadi. Kalau beliau jaga malam ya, dengan sholat sampai akhirnya dipanah oleh musuh ya. Kita nggak salah perang Al-Muraisi, nggak salah perang. Ya, perang Al-Muraisi. Ada seseorang itu istrinya ditawan oleh pasukan Nabi SAW sehingga dia datang. Kemudian dilihat sahabat jago-jago, dipanah oleh dia karena anginnya kencang. Panahnya jadi kena betisnya, tidak kena dadonya. 1 panah, 2 sampai 3 kali kalau salah. Sampai darah ngalir di betisnya itu. Ya. Kemudian dia bangun ke sahabatnya, bangun. Ada wong yang ini musuh datang. Kata sahabat, kamu udah cerita dari tadi. Ini darah di mana-mana sudah. Kata dia, seandainya tidak ingat dengan amanah Rasulullah SAW untuk jago-jago, ya kan kalau dia udah terus sholatnya kan itu tidak amanah, berarti ada musuh datang dia terus sholat, tidak amanah. Seandainya tidak ingat dengan amanah dari Rasulullah SAW, ku selesaikan baca surah Al-Kahfi. Ya. Ku selesaikan bacaan dalam sholat surah Al-Kahfi. Tenggelam dalam sholat. Ya, kita nyamuk ya sudah uring-uringan gitu. Ini anak panah nancap di betis, Masya Allah. Luar biasa ya. Al-Khamis, tingkatan yang kelima. Man idza qama ila sholati qama ilaiha kadzalik.
Siapa yang mengerjakan sholat, sholatnya seperti sholat yang orang keempat. Walakin ma'ahadha qad akhadha qalbuhu wa wada'ahu baina yaday rabbih. Ya. Namun dia ambil hatinya. Ya. Dia letakkan akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih. Dia ambil hatinya, kemudian dia letakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nadhiran biqalbihi ilaihi. Yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar lihat hatinya. Ya, dia benar-benar hadirkan hatinya nih. Dia benar-benar hadirkan Allah Subhanahu wa taala sedang melihat hati dia. Ya. Allah Subhanahu wa taala tahu hati kita di dalam dada kita. Nah, ini di keluarga, cak mana lebih detailnya nyingoknya. Ya. Muraqaban lahu mumtali'an min mahabbatihi wa 'azamatihi. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu yarahu wa yushahiduhu, seolah-olah ya, Allah Subhanahu wa taala, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Qadim tahalat tilkal waswas wal khatarat wartafa'at hijabuha bainahu wa baina rabbih. Ya. Diangkat pembatasnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza bainahu wa baina ghairihi fi salati afdalu wa a'zamu mimma baina sama'i wal ard. Orang seperti ini kondisi salatnya, maka antara dia dengan level-level yang di bawahnya itu bagaikan bumi dan langit. Wa hadza fi salatihi mashghulun bi rabbih qarirul ain bihi. Orang seperti ini orang yang tersibukkan dalam salatnya dengan Tuhannya yang menjadi penyejuk jiwanya. Nah, ini salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti akan kita pekan depan insyaallah masih kita dibahas tingkatan ini, tapi ada penjelasan tambahan. Nah, demikian mungkin apa yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat, kita lebih mengerti tentang hakikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa yang kita ketahui ini, kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita yang kita rasa itu sangat kurang, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang maksimal. Demikian, kalau ada yang ingin disampaikan silakan. Ya. Apakah amalan tabi'in itu lebih banyak dibanding para sahabat? Kurang lebih seperti itu. Tapi kualitasnya kalah. Ya, kalau kualitasnya kalah ya jelas. Ya, kualitas amalan para tabi'in tentu kalah dengan kualitas amalan para sahabat. Tapi kalau banyak ini tidak bisa kita ukur satu persatu atau di rata-rata. Semua tabi'in secara keseluruhan global amalan mereka kuantitasnya lebih banyak dari amalan sahabat. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Bisa jadi person-person tabi'in banyak ibadahnya. Ya, person-person tabi'in banyak ibadahnya dibanding person-person sahabat. Karena para sahabat juga bertingkat-tingkat dalam beribadah. Ada yang banyak, ada yang sangat banyak, ada yang biasa, ya. Tentu, ya. Dan beda-beda juga. Beda-beda.
Ada yang unggul dari ibadah ini, ya, ibadah meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah. Ada yang unggul dari sisi fatwa, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Ada yang unggul dari sisi jihad, ya, seperti Khalid bin Al-Walid, bertingkat-tingkat. Tapi yang jelas kita sepakat amalan para sahabat itu lebih baik dari amalan para tabi'in. Walaupun seandainya ada person tabi'in yang mampu mengalahkan kuantitas amalan sahabat. Ya. Kenapa dikatakan lebih baik? Karena hati para sahabat itu lebih baik dari hati tabi'in. Hati para sahabat itu lebih baik daripada hati para tabi'in. Dan keutamaan mereka, kata para ulama mengatakan, keutamaan berjumpa dengan Rasulullah SAW itu tidak bisa ditandingi dengan amal. Ya. Orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah, kemudian orang yang lain amalannya banyak luar biasa, itu tidak mampu menandingi amalan seseorang yang berjumpa dengan Rasulullah. Berjumpa dengan Rasulullah saja itu sudah beda. Membuat status orang itu langsung jauh, melejit dibanding orang yang tidak berjumpa. Jadi sangat jauh kedudukan, sampai Hasan Al-Basri membandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, tatkala ada orang ditanya, karena Umar bin Abdul Aziz memerintah itu 2,5 tahun cuman. Dan zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz makmur. Sampai Khawarij tidak berontak. Bayangkan itu. Sampai orang Khawarij tidak berontak. Adil luar biasa. Ya, di zaman itu. Sampai dijuluki dari sisi keadilan Khulafaur Rasyidin yang kelima, dari sisi keadilan. Sehingga wajar ada orang bertanya, apakah Umar bin Abdul Aziz lebih mulia dari Muawiyah bin Abi Sufyan? Ini sama-sama Raja Bani Umayyah ini. Dijawab oleh Hasan Al-Basri, debu yang nempel di hidung kudanya Muawiyah. Debu yang nempel di hidung kudanya Muawiyah, bukan di hidung Muawiyah ini. Debu yang nempel di kudanya Muawiyah saat berjihad dengan Rasulullah itu lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, tinggi sekali sahabat Nabi SAW. Dan saya pernah juga cerita di sini juga, ya, bahwasanya ada seorang sahabat yang dia itu ketemu Rasulullah SAW dan mengucapkan syahadat. Ya. Nabi dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Islam itu syahadat, ini. Dia cuma mengatakan, aku sepakat. Aku menyepakati hal itu. Ya. Kemudian dia jatuh dari ontanya, ditinjak palanya oleh ontanya, patah lehernya. Kemudian Nabi SAW melihat malaikat berebutan ngambil ruhnya. Sebentar dia ketemu Rasulullah, sahabat itu. Cuman sempat ngomong, syahadat beda sempat. Ya, syahadat saja tidak sempat. Saking pendeknya usianya ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Itu sehingga orang-orang yang menghina sahabat, merendahkan sahabat, dan ngerti sahabat seperti apa. Ya, dengan tabi'in Umar bin Abdul Aziz jauh. Ya, jadi hati para sahabat itu beda dengan hatinya para tabi'in, sehingga ketika para tabi'in sehebat apapun amal mereka tidak mampu menyaingi kehebatan kualitas ibadahnya para sahabat. Ya. Sahabat sama sahabat saja, Khalid bin Al-Walid itu ditegur oleh Nabi SAW tatkala berselisih sama Abdurrahman bin Auf. Ya, Khalid bin Walid mengeluarkan ejekan atau sesuatu yang ribut manusia biasa dengan Abdurrahman bin Auf. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu ashabi. Ya, jangan kau celah sahabatku. Lau anfaqo mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim. Seandainya engkau berinfak, ya, satu gunung Uhud emas, tidak sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf satu mud. Itu sesama sahabat. Ya. Sehingga sahabat itu wajar kita cintai. Wajar kita untuk
Ngenali mereka, karena mereka adalah orang-orang wali-wali Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan wa kullan wa'adallahul husna, dan kalian semua dan mereka semua dijanjikan oleh Allah surga. Tapi enggak kata ini gitu. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah ridho. Puncak kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah ridho kepada hamba tersebut. Para sahabat atau bait 100 itu diridhoi oleh Allah. Puncak. Tapi tidak ada seorang pun disebut oleh Nabi SAW sebagai ridho. Belum lagi person-personnya yang lain-lain, ya, Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Ya, dapat tazkiyah dari Nabi SAW secara langsung. Tabi'in yang dapat tazkiyah dari Nabi SAW secara langsung cuman, kalau kita katakan cuman, ya, adalah siapa? Uwais Al-Qarni. Ya, cuman itu, yang lain enggak. Ya, demikian mungkin apa yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan menjadikan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian menaatinya dan mencintai orang-orang yang soleh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.